Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Mutia Dinia. Saya dari kelas 11 IPA 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas matematika saya. Dan di dalam video ini saya akan membahas tentang trigonometri. Di dalam video ini saya akan membahas 4 macam pembahasan. Yang pertama, apa itu trigonometri? Yang kedua, awal mula adanya trigonometri. Yang ketiga, pemanfaatan bidang-bidang pada trigonometri. Dan yang keempat, apakah penting kita belajar trigonometri pada bangku SMA? Pembahasan pertama, apa itu trigonometri? Trigonometri merupakan suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, sisi, dan juga perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasar yang digunakan dalam trigonometri adalah sebuah bangun datar segitiga. Materi matematika yang identik dengan fungsi trigonometri yaitu seperti sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangen, yang semuanya itu merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Nah, itu merupakan pengertian dari trigonometri. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam ilmu trigonometri. Yang pertama ada Al-Battani. Mempunyai nama panjang Al-Battani, Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah Al-Battani. Ia dilahirkan di Batan, Mesopotamia pada tahun 850 Masehi. Wafat di Damsyik pada tahun 929 Masehi. Beliau dikenal sebagai putra Raja Arab dan juga gubernur Syria. Pada zaman mudanya, dulu ia sebagai ahli astronomi dan ahli matematika Islam yang terkemuka. Al-Battani juga dikenal sebagai salah satu pelopor konsep-konsep modern, perkembangan fungsi-fungsi, dan juga identitas trigonometri. Beliau biasanya menggunakan formula sinus dengan lebih jelas dibandingkan penjelasan dari orang Yunani. Selanjutnya adalah Ibnu Al-Shatir. Ala al-Din Ali Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Muwaqid merupakan nama lengkap dari Ibnu Al-Shatir. Lahir pada tahun 1306 Masehi dan meninggal pada tahun 1375 Masehi. Karyanya tertuang dalam Rasyad Ibnu Shatir atau Pemerhati Ibnu Shatir. Tokoh selanjutnya adalah Abu Al-Wafa. Abu Al-Wafa Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Ismail Al-Buzani merupakan salah satu orang cerdas yang lahir di Buzan, Nishapur, Irak pada tahun 940 Masehi. Bakatnya sejak kecil. Kecerdasannya itu sudah mulai nampak dan hal tersebut ditunjang dengan minat yang besar di dalam bidang ilmu alam. Selanjutnya ada Al-Khawarizmi. Beliau merupakan salah seorang tokoh matematika terkenal pada zamannya yang pernah ada pada saat peradaban Islam zaman dulu. Beliau telah menyumbangkan banyak penemuan-penemuan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Beliau juga dikenal karena pernah membuat teori tentang algoritma. Al-Khawarizmi juga telah membuat banyak teori-teori matematika. Kemudian juga beliau menemukan pemakaian sin, kos, tangen, dan juga sekan. Setelah kita membahas tokoh-tokohnya, di sini juga kita akan membahas sedikit fungsi trigonometri. Arti fungsi trigonometri merupakan suatu proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang umum digunakan adalah sin X, cos X, dan juga tan X. Pembahasan yang kedua adalah asal mula trigonometri. Istilah trigonometri pertama kali digunakan pada tahun 1595, sedangkan istilah sinus, kosinus, dan tangen sudah muncul pada tahun 600-an. Namun ketiganya tidak muncul secara bersamaan. Istilah trigonometri pertama kali digunakan oleh Pitiscus Bartholomeus sebagai judul buku yang berisikan studi tentang sebuah segitiga yang diterbitkan pada tahun 1595. Meskipun pada tahun 1600 diubah menjadi Trigonometria sive de dimension triangul. Trigonometri sendiri muncul sekitar kurang lebih 3000 tahun yang lalu.
seorang matematikawan India berhasil menemukan rumus aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Beliau biasa dikenal dengan Lagada dengan bukunya Vedanga dan Jyotisa. Kemudian dilanjutkan oleh seorang matematikawan Yunani Hipparchus sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Dilanjutkan oleh seorang matematikawan Yunani Hipparchus sekitar 150 sebelum Masehi. Beliau menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Matematikawan Yunani lainnya yaitu Ptolemy sekitar tahun 100 juga mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Pada tahun 499, Aryabhata, seorang ahli matematik India, menciptakan jadwal separuh parantas yang kini dikenal sebagai jadwal sinus, bersama-sama juga dengan jadwal kosinus. Selanjutnya pada tahun 628, seorang matematikawan India bernama Brahmagupta juga menggunakan formula interpolasi untuk menghitung nilai sinus. Dan kemudian pada tahun 1048 sampai dengan 1131, Omar Khayyam, seorang matematikawan Parsi, juga menggabungkan trigonometri. Pada tahun 1150, seorang ahli matematik India, Bhaskara, memperinci kaidah sinus bersama-sama dengan setengah formula sinus dan kosinus. Bhaskara juga memperkembangkan trigonometri sfera bersama-sama dengan Nasir al-Din Tusi, ahli matematik Parsi. Pada abad ke-14, Al-Kashi, seorang ahli matematika Parsi, dan Ulugh-Beg, seorang ahli matematik Timur, menghasilkan jadwal-jadwal fungsi trigonometri sebagai sebagian kajian astronomi mereka. Bartholomeus Pitiscus, ahli matematik Silesia, menerbitkan karya trigonometri yang terkenal pada tahun 1595 dan memperkenalkan perkataan trigonometri dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Perancis. Setelah mengetahui asal mula dari trigonometri, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bidang pemanfaatan trigonometri. Ada beberapa bidang pada pemanfaatan trigonometri. Yang pertama, pada bidang astronomi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit dan juga jaraknya. Selanjutnya ada juga pada bidang teknik sipil. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas, keliling tanah, dan menentukan kemiringan jalan. Juga menentukan gedung atau menara jembatan. Selanjutnya ada juga pada bidang navigasi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan jarak antara pantai dengan suatu titik di laut. Selanjutnya ada pada bidang geografi. Pada bidang geografi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi suatu gunung. Selanjutnya juga ada pada bidang arsitektur. Trigonometri juga bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan juga sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Yang selanjutnya ada juga pada bidang fisika. Grafik fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik, seperti gelombang cahaya dan juga gelombang suara. Selanjutnya juga ada pada bidang oseanografi. Pada bidang oseanografi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi gelombang air laut. Dan yang terakhir ada pada bidang kesehatan. Masuk ke pembahasan yang keempat. Apakah penting mempelajari trigonometri pada saat bangku SMA? Tentu saja penting, karena di berbagai bidang kehidupan sangat diperlukan atau banyak sekali diperlukan ilmu-ilmu tentang trigonometri. Oleh karena itu, teori trigonometri harus dipelajari.